Muhammad min kulli ainin lamah. Tapi kemudian ada juga yang bersifat herbal. Seperti Nabi menyebut tentang madu, lalu kemudian tentang habas sauda dan obat-obat lainnya. Ada jamur untuk obat sakit mata, begitu juga dengan celak dan lain sebagainya. Yang ada korelasinya. Adapun yang tidak ada korelasinya. Nah, sekarang kalung corona ini. Siapa yang bisa membuktikan kalung corona ini termasuk jenis madu, habas sauda yang ada korelasi hubungan medisnya, atau kalung corona ini sejenis batu ponari? Itu yang bisa mengeluarkan hasilnya penelitian dari Ikatan Dokter Indonesia. Saya tunggu hasil penelitian Dokter Indonesia. Kalung corona ini jenis batu ponari atau jenis herbal madu, obat atau batu Korea yang punya getaran langsung ke jantung, ke darah. Nah, atau ada yang hari ini bisa menjelaskan apa hubungan kalung corona dengan medis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ini mungkin ada dua lagi pertanyaan ini, Ustaz. Yang terakhir barangkali. Mohon penjelasan tentang sholat Jumat dengan memakai APD dan cara berwudunya, satu. Terus yang kedua, sholat jamak. Sholat jamak qashar hanya bisa dilaksanakan kalau ada musafir. Jaraknya 89 km. Referensi yang saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. 89 km. Kalau ada ustadz lain yang memberitahu 82 km, dia pakai referensi lain. Saya pakai yang lebih banyak, 89 km. Kalau tidak ada musafir, maka tidak bisa qashar. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Habis cerita masalah qashar. Sekarang kita pindah masalah jamak. Jamak taqdim, asar ditarik ke zuhur. Jamak takhir, zuhur ditarik ke asar. Jamak taqdim, isya ditarik ke maghrib. Jamak takhir, maghrib ditarik ke isya. Andai bapak, ibu, dokter, perawat, bidan pakai APD jam 11, dibuka jam 5, maka dilaksanakan jamak takhir. Jadi jam 11 dipakai, lalu kemudian jam 5 atau setengah 6 kalau Pekanbaru, jam 6.30 baru azan maghrib. Jadi kalau dia buka jam 6, maka dia masih bisa sholat asar. Maka dibuka, lalu kemudian dia berwudu, dia sholat zuhur dulu atau asar dulu. Jamak takdim mesti berurutan, zuhur dulu baru asar. Tapi kalau jamak takhir, bisa asar dulu karena menghormati waktu asar. Bisa zuhur dulu karena menurut urutan waktu zuhur dulu baru asar. La tushtaratu fihil muwalat, tidak disyaratkan mesti ada urutan. Itu untuk jamak takhir. Jadi saya ambil contoh kasus kalau pakai APD-nya jam 11 belum masuk zuhur, dibuka jam 6 sore untuk waktu Indonesia Barat, Pekanbaru, Riau, Aceh, Medan. Maka setelah dia buka jam 6, dia sholat asar atau sholat zuhur, setelah itu baru sholat zuhur. Atau sholat zuhur, setelah itu baru sholat asar, tetap 4-4. Tidak qashar karena tidak ada musafir. Ini tidak bisa dipakaikan ke yang lain. Fatwa seputar karena daruratnya tingkat tinggi. Yang pertama, pakaian itu setelah dibuka, dibuang tidak bisa pakai 2 kali. Yang kedua, dia menghadapi orang kematian. Yang ketiga, dia ujung tombak. Jadi jangan fatwa terkait APD lalu ditarik ke orang nikah. Karena banyak juga orang sekarang nikah, duduk di pelaminan, dikit-dikit jamak. Hanya gara-gara makeup. Ini nggak benar. Nah ini karena daruratnya tidak tingkat tinggi. Nah, ada khusus terkait dengan APD ini, daruratnya tingkat tinggi. Jadi kalau dia pakainya dari jam 8 pagi, pakainya jam 4 sore, maka dia jamak takhir. Kalau dia pakainya bisa jamak takdim, misalnya nanti dia akan pakai jam 12 atau jam 1 siang dipakai, bukanya jam 8 malam, maka dia jamak takdim. Kalau pakainya jam 1 siang, bukanya jam 8 malam, maka sholat zuhur dengan asarnya jamak takdim, asar ditarik ke zuhur, sedangkan sholat maghribnya jamak takhir, maghribnya ditunda ke isya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Satu lagi pertanyaan ini, Ustaz.
Saya mau bertanya, hukum memandikan jenazah yang dicurigai COVID dengan cara tayamum. Gimana ya Ustaz? Lalu saya juga lihat berita-berita ada masyarakat yang menjemput paksa jenazah yang ditangani secara COVID berbondong-bondong dengan alasan agama. Gimana cara agar dapat menghadapi ini, Ustaz? Itu pertanyaan saya. Tayamum berfungsi orang yang tidak bisa menggunakan air karena tidak ada air atau karena sakit. Falam tajidu ma'an, kalau kamu tidak dapat air, fatayammamu, bertayamumlah kamu sa'idan thayyiban. Sa'idan menggunakan tanah thayyiban yang suci bersih. Wajah satu kali dengan tangan sampai ke siku menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali, kalau takut betul khawatir, maka tangan hanya sampai pergelangan saja. Pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki sampai pergelangan saja. Nah, apakah tayamum ini bisa mewakili wudhu dan mandi wajib? Ya, tidak ada ikhtilaf di antara ulama bahwa tayamum bisa mewakili wudhu dan mandi wajib. Saudara-saudara kita yang berada di ruang ICU, maaf, malam itu mimpi basah. Maka dia misalnya tidak bisa mandi, dia mau sholat, maka dia cukup tayamum saja. Sekali tayamum untuk satu sholat. Begitu juga yang terkait dengan orang ya, karena tidak memungkinkan sama sekali, maka sebagai penggantinya, maka dilakukanlah itu. Bahkan mungkin kalau daruratnya tingkat tinggi, gugur sama sekali. Nah, jadi kalau menurut siapa yang bisa mengetahui ini? Dokter, lagi-lagi Ikatan Dokter Indonesia. Sekarang tidak lagi seperti dulu ada mujtahid tunggal. Seorang ulama berijtihad, ijtihadnya tunggal sendirian. Sekarang tidak begitu. Di Mesir pun ada namanya Majma'al Buhus, lembaga riset. Ada namanya Darul Iftah, Darul Rumah Iftah Fatwa, Rumah Fatwa. Jadi fatwa itu sekarang sudah bersama-sama, kolektif. Ambil contoh untuk kasus lipstick. Apa hukum lipstick? Itu tidak bisa ustadz sendiri. Diperiksa dulu oleh dokter, kemudian BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan, ternyata ditemukan ada kandungan, ada lemak babinya. Baru dibicarakan dengan ustadz. Ustadz mengeluarkan fatwa berdasarkan pengawasan, laporan dari dokter. Begitu juga dalam kasus jenazah terpapar COVID ini. Kalau dokter sudah memastikan dan dia orangnya amanah, takut kepada Allah, bertanggung jawab, maka ustadz memberikan fatwa karena tidak memungkinkan pelaksanaan memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, maka dipakailah darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat membolehkan sesuatu yang sebenarnya awalnya tidak boleh. Idza dhaqal amru ittasa. Kalau suatu perkara itu sempit, sulit, ribet, susah payah, maka hukumnya menjadi melebar, menjadi mudah. Yassiru, berikanlah kemudahan, la tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunafiru, jangan buat orang lari dari agama. Wallahu a'lam. Demikian. Di chat nanti akan kami teruskan kepada Ustadz. Insya Allah jawaban nanti akan kita berikan. Kemudian kita masuk ke acara terakhir, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Pada Ustadz kami persilakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingat, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna
ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Ya qawiyyu ya matin, engkau yang maha kuat. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Bil khusus Bapak Ibu dokter perawat yang menangani masalah COVID-19 sebagai ujung tombak perjuangan ini, qawi imanahum, kuatkan keyakinan mereka. Wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka ya Allah. Adapun para Bapak Ibu dokter yang sudah mendahului kami, ij'alhum min syuhada, jadikanlah mereka mati syahid yang menjadi penolong bagi keluarga mereka, tidak hanya tertolong tapi dapat memberikan syafaat nanti di hari akhirat ya Allah. Waj'al ahlahum minas sabirin, jadikan keluarga mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang menimpa mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mampu berkata bahwa ini semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikasih sayang oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alif baina qulubina, satukan antara hati kami. Bil khusus para anggota Ikatan Dokter Indonesia, menyatu hati mereka untuk menolong agamamu, menyatu hati mereka untuk menolong bangsa ini yang dalam kesulitan ya Allah. Bil khusus dalam aspek kesehatan. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dan jauh dari segala musibah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka bil khusus wabah COVID-19. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Ikatan Dokter Indonesia. Mohon maaf banyak tutur kata, bahasa yang tidak tepat pada tempatnya. Sukses selalu buat ini. Mudah-mudahan di masa akan datang kita bisa menyambung silaturahim kembali. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah bersama mendapatkan tausiah dan doa dari Ustaz Abdul Somad. Terima kasih kepada para sejawat senior dan guru besar yang telah meluangkan waktu di acara ini.